Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu pada mata pelajaran seni budaya. Pertama, saya ucapkan selamat datang di sekolah ini anak-anak, dan selamat kalian menduduki kelas baru, kelas 7. Selama kalian kelas 7, nanti saya akan mendampingi kalian belajar mata pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita membicarakan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sedangkan tujuan anak-anak, tujuan kegiatan pembelajaran ini: 1. Mengeksplorasi flora dalam bentuk gambar. 2. Menggambar flora sesuai dengan objek flora pilihannya, nanti pilihan. Ini merupakan pengembangan dari kompetensi dasar yang itu memahami konsep dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda, serta menggambar flora, fauna, dan alam benda. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita fokus pada menggambar flora. Sedangkan materi yang nanti kita pelajari meliputi pengertian menggambar, latihan dasar menggambar, mengenal objek gambar, mengenal teknik gambar, serta menggambar flora. Sedangkan penilaian yang saya lakukan nanti meliputi 2 hal: karya goresan bebas dari kalian, yang kedua karya gambar flora. Saya ambil nilai dari proses dan hasil. Itu anak-anak uraian materi yang kita lalui. Selanjutnya kita melihat mencoba mengartikan apa itu pengertian menggambar. 2 gambar ini jelas, yang satu anak kecil sedang menggambar tidak berbentuk, yang satu menggambar berbentuk. Pengertian sederhana menggambar adalah menyusun garis menjadi sesuatu. Sesuatu itu baik menyerupai atau tidak menyerupai. Secara umum, menggambar dapat diartikan merupakan ungkapan atau ekspresi dari ide atau gagasan dalam bentuk goresan pada suatu bidang, pada umumnya 2 dimensi. Baiklah, kita lihat sekarang ada 2 video. Yang satu kegiatan menyusun garis bebas, tidak membentuk sesuatu, ya. Tugas kalian nanti ini, jadi membuat garis berbagai bentuk, tidak membentuk sesuatu. Jadi nanti ada garis lengkung, kemudian ada garis lurus patah dari berbagai macam arah. Tujuannya adalah melatih keberanian kalian membuat garis. Kalau perlu pakai spidol atau pakai pulpen. Yang pakai pensil tidak boleh di stip, ya, biar aja, dan tidak boleh pakai penggaris, karena tujuannya adalah melatih keberanian kalian membuat garis. Coba kita lihat juga video yang kedua. Ini juga menyusun garis tapi membentuk sesuatu. Dari 2 kegiatan ini nanti anak-anak tugasnya: 1. Menyusun berbagai bentuk garis, tidak membentuk sesuatu, penuh ya ini nanti bidang ini. Yang kedua, menyusun garis membentuk sesuatu, bebas sesuatu itu, ya. Media atau bidang yang kita gunakan adalah buku gambar kalian ukuran A4, ya, garis tepi keliling 1 cm. Coba perhatikan 2 kegiatan gambar ini. Kemudian bidang ini penuh, jadi kalian harus memenuhi garis-garis itu, ya. Tidak harus persis dengan ini, tidak harus, sesuai dengan kreasi masing-masing. Sedangkan yang sebelah ini yang membentuk sesuatu, sesuatu itu apa? Bebas, ya.
berapa jumlahnya? Ya minimal 5 ya, seperti ini, dari bentuk yang berbeda-beda. Ini anak-anak yang perlu kalian pahami untuk tugas ini ya. Sudah selesai semua ya. Nah ini sudah selesai untuk yang membentuk sesuatu. Oke, kita lanjutkan anak-anak ke materi yang berikutnya. Setelah kita mengenal objek latihan menggambar, sekarang kita menuju objek gambar. Objek gambar itu objek gambar itu sesuatu yang digambarkan, itu disebut dengan objek gambar. Jika perwujudan objek gambarnya jelas menyerupai sesuatu disebut gambar figuratif. Jika perwujudan objek gambarnya tidak jelas, tidak menyerupai sesuatu disebut gambar non figuratif. Objek gambar itu apa saja? Banyak. Cuma yang kita pelajari nanti adalah objek gambar meliputi flora, fauna, bentuk alam benda yang dibuat manusia, kemudian benda yang sudah ada sebelumnya di alam ini seperti batu, air, kayu dan sebagainya. Kita nanti fokus pada menggambar flora atau tumbuhan. Baik anak-anak, kita sekarang menuju kepada teknik menggambar. Teknik menggambar itu apa? Teknik itu cara. Teknik menggambar bermacam-macam, cuma yang kita pelajari dua, teknik langsung dan teknik tidak langsung atau bahkan. Teknik langsung adalah teknik menggambar dengan cara membuat goresan langsung tanpa bantuan bidang-bidang. Biasanya dilakukan mereka yang sudah profesional. Sedangkan teknik tidak langsung atau bahkan adalah teknik menggambar dengan bantuan-bantuan bidang seperti lingkaran, persegi, kubus, segitiga atau bidang yang lain. Baiklah, kita coba kita lihat di sini ada contoh menggambar menggunakan teknik bagan. Ini yang disebut bagan anak-anak. Jadi bidang-bidang yang digunakan untuk membantu menggambar suatu objek ya. Dari sini sudah kalian lihat, apa ini, gambar apa gitu ya. Jadi ini contoh dari gambar yang menggunakan teknik bagan ya. Nah ini dari sini sudah mulai tampak bahwa objek teknik bagan ini, bagi garis-garis yang tidak perlu boleh dihapus ya. Penyelesaian akhir menggunakan pensil hitam putih ya. Ini anak-anak contoh dari teknik bagan. Coba sekarang kita ke teknik langsung ya. Coba perhatikan video ini. Ini adalah teknik langsung, teknik menggambar ya secara langsung, itu teknik langsung. Berbeda dengan contoh yang teknik bagan tadi. Nah, coba kita percepat ya. Dari sini kalian sudah kira-kira memahami ini gambar apa ya. Ini adalah gambar buah, yaitu buah anggur ya. Nah ini adalah teknik langsung. Ya, jadi anak-anak, ini adalah teknik langsung. Nah, marilah kita perhatikan pelajaran yang berikutnya. Setelah kita tahu tujuan, tahu arti menggambar, mengenal objek gambar, kita mengenal teknik. Sekarang kita gambar flora. Anak-anak buka buku kalian, buku seni budaya. Kegiatan kita nanti adalah menggambar di luar kelas. Di buku itu dijelaskan menggambar flora atau tumbuhan itu memiliki banyak bentuk dan jenisnya. Yang bisa dijadikan objek gambar adalah bentuk daun, bunga, batang, dan buah atau keseluruhan. Anak-anak memang menggambar itu tidak bisa
dipisah-pisahkan merupakan satu rangkaian kegiatan. Namun kalau memang ini dipisahkan, di buku itu disebutkan ada 4 tahap. 1, kalian baca sendiri. Tahap 2, kalian baca sendiri. Tahap 3, kalian baca sendiri. Sedangkan tahap 4 adalah penyelesaian akhir. Kegiatan kita nanti penyelesaian akhirnya pakai pensil hitam putih, pakai arsiran. Untuk warna kita pelajari yang akan datang, itu dijelaskan di buku itu. Jadi buka buku dan baca, Nah, selanjutnya anak-anak, sambil kita persiapan menggambar di luar kelas sebagai akhir dari kegiatan ini ada satu contoh video yang bisa digunakan sebagai rujukan kalian nanti mengerjakan tugas di luar kelas. Sekali lagi, penyelesaian gambar menggunakan pensil hitam putih, itu anak-anak. Kemudian sebelum keluar kelas, kalian persiapkan apa-apa yang dibawa keluar kelas sambil memperhatikan video ini. Nanti kalian keluar kelas dengan tertib, tidak mengganggu temannya di kelas lain. Kemudian objek gambar yang kita gunakan nanti tumbuhan di sekitar ruang kelas kita atau sekitar ruang lab, tolong dijaga, jangan sampai dirusak. Sebagai objek gambar saja, hanya dilihat. Kemudian sebelum saya akhiri, jika anak-anak kurang jelas dari apa yang saya jelaskan, materi ini nanti akan saya kirim ke grup WA kelas kalian. Kalian bisa memutar ulang, kalau memang perlu dicatat di pos, kemudian dicatat. Kalau masih ada yang kurang jelas pula, kalian bisa catat pertanyaannya, dan pada pertemuan yang akan datang nanti kita jawab. Itu anak-anak yang perlu kita perhatikan untuk mengikuti pelajaran ini. Oke, sudah dipersiapkan semua untuk keluar? Ya, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kemudian ini contoh. Nah, jadi anak-anak nanti seperti ini, yang besar. Jadi ini berapa ini kira-kira dibandingkan, jangan kecil gambarnya, yang besar. Sekali lagi untuk anak-anak, kalau ada yang kurang jelas silahkan nanti ditanyakan, silahkan dikerjakan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, dijaga ketertiban kita di luar kelas. Itu anak-anak yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membekali kalian untuk melakukan kegiatan kita di luar kelas. Ya, demikian anak-anak, ini video kita yang terakhir. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan anak-anak berlatih, semoga bermanfaat untuk melatih keberanian dan kesabaran kalian. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara merintih dan berdoa.